Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang kami hormati, Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang peran keluarga dalam pembentukan kebiasaan makan pada anak. Next slide. Untuk anggota kelompoknya sendiri, terdiri dari Andi Putri Citurlestari, saya sendiri sebagai moderator, kemudian Umrah, Sahwa Ade Putri Tanriani, dan juga Muhammad Fadli Hussein Hashim. Next slide. Nah, pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini yang pertama pembahasannya yaitu mengenai fungsi keluarga dalam pembentukan kebiasaan makan anak. Jadi, keluarga itu merupakan lingkungan pertama anak untuk mengenal rasa, tekstur, dan juga jenis makanan. Sehingga orang tua ini menjadi role model dalam pembentukan perilaku makan anak, terutama makan sehat. Jadi, sebagai orang tua itu kita perlu membantu anak untuk agar anak itu memiliki pola makan yang teratur, dimulai dari jadwalnya, tempat, dan juga aturan. Selain itu, keluarga juga memiliki fungsi sebagai pengatur ketersediaan makan sehat di rumah. Jadi, orang tua itu yang menentukan apa yang mesti tersedia di rumah, apakah makanan sehat atau makanan yang tidak sehat. Kemudian, yang terakhir adalah menciptakan suasana makan yang positif tanpa tekanan, di mana keluarga itu harus membuat suasana makan itu menjadi tenang dan juga menyenangkan, sehingga anak itu akan lebih mudah menerima makanan yang baru. Kemudian adalah peran praktis keluarga dalam membina pola makan sehat. Jadi, kebiasaan makan itu diciptakan dari interaksi yang positif sehingga akan meningkatkan kualitas pola makan dan juga akan memperkuat teladan perilaku makan sehat oleh keluarga. Dan juga keluarga ini mesti melibatkan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan sehingga eh, anak-anak itu tahu dalam pengendalian konsumsi makanannya, apakah dia harus membatasi makanan yang tinggi gula, garam, dan juga lemak, sehingga akan membantu dalam mencegah risiko obesitas dan juga kebiasaan makan yang tidak sehat. Dan yang terakhir itu, keluarga juga ini harus menawarkan makanan yang bergizi secara terus-menerus atau berulang, sehingga eh, tawarannya itu tidak tanpa tekanan, sehingga anak lebih mudah menerima dan juga menyukai makanan yang bergizi tanpa paksaan dari keluarga. Kemudian ada pembahasan mengenai pengaruh struktur dan dinamika keluarga terhadap pola makan sehat anak. Jadi yang pertama itu adalah struktur keluarga, di mana struktur keluarga ini merujuk pada susunan anggota keluarga, peran masing-masing, dan juga aturan yang mengatur hubungan di dalamnya. Sehingga eh, struktur ini menentukan bagaimana makanan dipilih, dibeli, disiapkan, dan dibagikan di dalam rumah tangga. Nah, adapun hal yang perlu kita ketahui mengenai peran gender, yaitu di mana ibu merupakan dominan dalam penyediaan makanan, figur utama yang bertanggung jawab. Yang pertama menyiapkan makanan, mengatur jadwal makan anak, mengatur belanja bahan makanan, dan mengawasi kebersihan dan kesehatan anak. Yang kedua adalah mengenai status sosial ekonomi keluarga, di mana status sosial ini menjadi struktur penting di dalam keluarga, yang mana apabila keluarga berpendapatan tinggi sehingga variasi makanan lebih beragam, sehingga akses ke protein hewani, buah dan sayur itu juga lebih mudah. Kemudian ada pendidikan keluarga, di mana apabila orang tua dengan pendidikan tinggi itu lebih cenderung membaca label gizi dan memilih makanan lebih sehat. Kemudian adalah jumlah anggota keluarga, di mana semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula pembagian anggaran, sehingga kemungkinan asupan gizi anak kecil bisa berkurang. Kemudian ada dinamika keluarga, di mana dinamika keluarga ini adalah cara berinteraksi, berkomunikasi, dan membuat keputusan terkait makanan dan pola makan sehari-hari. Nah, di dinamika keluarga ini kita perlu mengetahui mengenai pola asuh makan, di mana pola asuh ini merupakan cara orang tua mengelola, mengatur, dan memberikan makanan kepada anak. Sehingga
Pola asuh ini dapat mempengaruhi dari jadwal makan anak, jenis makanan yang dipilih, serta cara penyajian makanan yang mana lebih anak-anak itu tertarik makanan dengan yang warna-warni dan bentuknya menarik. Kemudian ada kebiasaan keluarga dalam makan. Seperti ketika orang tuanya itu suka sayur, maka anak itu akan ikut terbiasa dengan pola makan tersebut. Apabila keluarganya sering konsumsi makanan cepat saji, maka anak juga akan meniru pola makan tersebut. Kemudian ada pengasuhan oleh keluarga. Di dalam budaya itu pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi juga ada keterlibatan dari kerabat luas, sehingga anak ini akan menerima banyak pengaruh dari dalam hal makanan yang mana akan membuat terjadinya ketidakkonsistenan dari aturan makan. Kemudian ada kepercayaan, norma, dan budaya, di mana dinamika keluarga juga ini dipengaruhi nilai budaya yang dianut. Contohnya itu apabila ada keluarga yang mengikuti tabu makan, misalnya tabu pada kolostrum pada bayi di Aceh ini juga akan berdampak buruk pada kesehatan bayi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dan pengambilan keputusan di dalam keluarga. Misalnya seperti siapa yang memutuskan makanan apa yang dibeli, kapan makan, dan bagaimana aturan makan. Sebagai contoh, jika ayah memutuskan lebih suka makan cepat saji, maka itu akan sering dibeli. Mungkin cukup sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita lihat bahwa pendidikan gizi dan pengetahuan orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan makan anak. Jadi, berdasarkan hasil penelitian itu, pengetahuan gizi orang tua itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap status gizi anak. Sementara, tingkat pendidikan formal orang tua justru tidak menunjukkan hubungan yang berarti. Yang ini maksudnya yang paling penting bukan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, tetapi seberapa baik orang tua memahami gizi secara praktis dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian, orang tua yang memiliki pengetahuan gizi baik, seperti yang teman saya jelaskan tadi itu, cenderung lebih mampu menyediakan makanan bergizi di rumah. Kemudian mengatur porsi dan frekuensi makan, serta membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Selain itu, orang tua juga berperan sebagai role model bagi anak. Jadi ketika orang tua makan sehat, anak akan lebih mudah mengikuti, seperti yang dijelaskan pada teman saya tadi. Kemudian orang tua berpengetahuan gizi baik juga lebih mampu membaca label pangan dan membuat keputusan makanan yang tepat. Jadi, pada akhirnya, anak akan lebih mudah menerima dan mempertahankan pola makan sehat apabila orang tuanya konsisten menerapkan pengetahuan gizi tersebut dalam rutinitas keluarga sehari-hari. Jadi, edukasi gizi kepada orang tua menjadi salah satu kunci utama dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak dini. Baik, itu saja dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, pada slide sebelumnya kan sudah dibahas tentang kontribusi orang tua. Tapi tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi keluarga dalam menanamkan kebiasaan makan sehat. Nah, kita akan bahas satu-satu dimulai dari kendala rutinitas dari makan sehat. Yang dimana keluarga itu sering menghadapi kesulitan mempertahankan kebiasaan makan bersama yang sehat karena tekanan waktu dan juga ketidakcocokan jadwal antar keluarga. Orang tua melaporkan bahwa pekerjaan, aktivitas fisik anak di sekolah atau di luar sekolah, serta kekhawatiran waktu untuk menyiapkan dan menyantap makan malam itu menjadi sangat terbatas. Selain itu, ketidaksediaan perencanaan menu yang konsisten dan ketidakmampuan untuk memasak atau kurangnya kesadaran gizi untuk mendorong keluarga itu memilih makanan praktis atau olahan sehingga kualitas gizi itu akan menurun. Nah, kemudian ada pun faktor-faktor eksternal dari luar seperti misalnya pengaruh lingkungan, misalnya iklan
iklan junk food, kemudian serta tantangan perilaku anak yang biasa kita sebut dengan picky eater, yang dimana anak itu pilih-pilih makan, atau ada juga anak yang memiliki alergi sehingga muncul sebagai penghambat serius. Meskipun orang tua itu menunjukkan keinginan kuat untuk membangun kebiasaan makan sehat bersama, tapi hambatan-hambatan ini tuh akan melemahkan konsistensi dan juga kualitas asupan keluarga. Kemudian itu ada pengaruh faktor keluarga pada pola makan remaja, yang dimana pada remaja itu kan tercipta lingkungan yang mendukung makan sehat ketika orang tua itu memiliki kesadaran gizi yang memadai, menyiapkan makanan sehat di rumah, serta aktif untuk menyupervisi dan melibatkan anak dalam pemilihan makanan. Jadi tidak semata dari orang tua, tapi juga melibatkan si anak tersebut. Kemudian memprioritaskan kesehatan, memberi kontribusi positif terhadap kebiasaan makan buah dan juga sayur. Namun keterbatasan ekonomis dan juga waktu seperti tingginya biaya makanan sehat, kesibukan orang tua, serta kurangnya keterampilan memasak praktis itu tetap menjadi hambatan. Jadi tanpa ketersediaan waktu dan juga sumber daya yang memadai, bahkan orang tua dengan motivasi tinggi pun saja itu masih sulit untuk menerapkan kebiasaan makan sehat ini secara konsisten. Karena hal ini tuh menunjukkan bahwa intervensi yang berhasil tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan sikap, tapi juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek aksesibilitas, aspek biaya, aspek kemudahan dalam penerapan gaya hidup sehat di rumah. Jadi semua itu membutuhkan beberapa pertimbangan. Kemudian yang terakhir itu adalah hambatan struktural dan juga ekonomi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada populasi dengan status sosial ekonomi rendah, biaya makanan sehat itu serta keterbatasan akses ke sumber pangan bergizi secara konsisten itu menurunkan kemungkinan adopsi makanan sehat, yang dimana struktur lingkungan seperti misalnya di aspek struktur lingkungan seperti ketersediaan toko bahan makanan segar, kemudian distribusi dan juga akses transportasi itu akan berperan besar di dalam ini. Jadi apa keluarga cenderung berpaling ke makanan olahan atau yang lebih murah secara ekonomis, meskipun secara nilai gizi itu jauh lebih rendah. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan pendapatan dan juga ketidakpastian ekonomi itu menjadi jangka panjang untuk membuat keputusan membeli makanan sehat yang menjadi prioritas rendah. Jadi kondisi ini tuh memperlihatkan bahwa untuk mempromosikan makanan secara efektif, kebijakan dan juga intervensi harus menyentuh beberapa aspek struktural, bukan hanya pada edukasi individu semata, tapi dengan cara memperbaiki akses pangan sehat dan juga menurunkan hambatan biaya. Next slide. Nah, di slide sebelumnya kan kita membahas tentang kendala. Tentu saja ada upaya perbaikan kebiasaan makan sehat yang dapat diterapkan. Yang dimana upayanya itu misalnya kita menyusun perencanaan menu agar pilihan makanannya itu lebih terarah. Kemudian melakukan meal prep, mengoptimalkan pengelolaan waktu dan rutinitas seperti perencanaan menu mingguan, meal prep, serta penetapan jadwal makan keluarga agar tetap konsisten konsumsi makanan sehat meningkat. Kemudian membangun lingkungan rumah yang mendukung melalui penyediaan bahan pangan sehat yang mudah dijangkau, pemberian contoh positif oleh orang tua, kemudian melibatkan anak dan remaja dalam proses belanja maupun memasak. Jadi tidak semata dari keinginan orang tua saja, tapi melibatkan anak, mereka mau apa, agar semuanya itu lebih terkontrol. Kemudian mengatasi hambatan ekonomi dan juga akses dengan memilih bahan makanan yang sehat, terjangkau, seperti lokal musiman. Jadi walaupun harganya relatif lebih rendah, tapi tetap memilih bahan yang gizinya itu tetap ada. Kemudian memanfaatkan program komunitas seperti misalnya adanya pasar murah ataupun kebun keluarga. Kita juga bisa membuat kebun keluarga ataupun meningkatkan literasi gizi, dimulai dari literasi gizi agar keluarga itu mampu memilih opsi bergizi meskipun dengan anggaran yang terbatas. Jadi diharapkan dari upaya perbaikan ini kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang sehat tanpa membatasi banyak hal. Next slide. Nah, hanya itu
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak dosen pengampu dan juga teman-teman yang turut berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Saya tutup. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.